Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Ramasari dengan nomor BP 21101152600008. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer, tugas pengantar jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhlas Eskom Mkom. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud OSI layer atau model OSI. Pada tahun 1980-an, The International Standard Organization atau ISO meluncurkan sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja serangkaian protokol SNA. Model referensi ini dinamakan Open System Interconnection atau OSI yang terdiri dari 7 layer yang masing-masing layer mempunyai tugas sendiri-sendiri. Open System Interconnection atau OSI dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terbuka untuk berkomunikasi dengan sistem yang lain. OSI layer atau 7 layer OSI dibagi atas berikut. Yang pertama, ada Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer. Yang pertama, kita bahas tentang Physical Layer. Merupakan layer yang paling sederhana yang mempunyai tugas untuk mentransmisikan serangkaian bit atau binary digit yang merupakan kombinasi dari angka 0 dan 1 melalui media transmisi. Kedua, Data Link Layer. Layer ini bertugas menyediakan sarana komunikasi dari node ke node dalam jaringan lokal. Layer ini juga bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang paling tinggi ke paket discrete sebelum ke layer fisikal. Yang ketiga, ada Network Layer. Layer ini bertugas untuk menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Yang keempat, ada Transport Layer. Layer ini bertugas untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut atau identitas ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Kelima, Session Layer. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang diwakilinya. Keenam, Presentation Layer. Layer ini bertugas untuk menerjemahkan data yang dikirim maupun yang diterima agar bisa ditampilkan di layar aplikasi. Layer ketujuh, Application Layer. Layer ini merupakan layer paling cerdas karena gateway berada di layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti router tetapi ada perbedaan di antara mereka. 2. Jelaskan cara kerja OSI dari OSI pengirim ke penerima. Pada application layer, user akan berinteraksi dengan aplikasi yaitu saat menuliskan pesan. Pada presentation layer, pesan akan ditranslasikan menjadi format yang dapat ditransmisikan oleh jaringan. Kemudian menuju ke session layer yang berfungsi untuk membuat koneksi dan mempertahankan koneksi dan juga bisa dianggap saat pemilihan mode transport yang digunakan. Pada tahap ini belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau Protocol Data Unit. Pada transport layer, lapisan ini menyediakan pengiriman data yang nantinya data akan dikelompokkan menjadi beberapa segmen. Setelah sampai di network layer, lapisan ini akan menentukan rute pada alamat logik pada si penerima dan segmen akan dikelompokkan menjadi beberapa paket-paket. Pada layer data link akan menentukan pengalamatan hardware, koreksi kesalahan, dan flowchart. Di layer ini juga, paket akan dipecah menjadi frame dan diberi nomor urut pada masing-masing header dan paket diubah menjadi sebuah frame. Pada lapisan terakhir yaitu physical layer, media transmisi jaringan dalam bentuk fisik, bit data pada frame akan dikonversi menjadi sinyal digital agar dapat ditransmisikan melalui media transmisi. Pertanyaan berikutnya, jelaskan lapisan atau layer beserta fungsinya. Layer yang pertama ada application layer yang berfungsi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, contohnya adalah SMTP. Kemudian, ada presentation layer yang berfungsi memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima, contohnya dalam format JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Kemudian, session layer yang berfungsi untuk membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data terkirim, contohnya NetBIOS dan PPTP. Kemudian, transport layer, di mana berfungsi untuk mengatur flowchart, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya TCP dan UDP. Dan ada network layer, di mana menambahkan alamat jaringan pada paket, contohnya router, layer 3, switch, dan lain sebagainya. Kemudian, ada yang namanya data link layer, di mana data link layer berfungsi untuk menambahkan MAC address pada paket, contohnya adalah switch. Dan terakhir ada physical layer, di mana berfungsi untuk mengirim data melalui media transmisi, contohnya hub, NIC, dan kabel. Sekian hasil video yang dapat saya sampaikan mengenai OSI layer. Apabila ada kesalahan kata saya, mohon maaf. Saya Dea Aulia Ramasari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.